Apakah orang yang murtad, yang meninggalkan Yesus Kristus, yang meninggalkan kekristenan itu bisa kembali diselamatkan? Apakah orang yang murtad, yang meninggalkan Yesus Kristus, yang meninggalkan kekristenan bisa diselamatkan kembali atau bisa mempunyai atau memiliki keselamatan kembali? Jadi ini adalah satu pertanyaan yang datang kepada saya dan sukacita sekali saya untuk berbagi melalui video ini kepada saudara. Silahkan simak baik-baik video saya dari awal sampai akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya. Dan sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, saya adalah Uncle Mandil, ya dipanggil Uncle Mandil, tapi nama saya adalah RM Sembiring, seorang sarjana pendidikan agama Kristen ya, dan saya adalah seorang Kristen yang imannya bersumber dari Kristus dan yang mengarah kepada Kristus. Nah, saudara, kembali dengan topik pertanyaan tadi bahwa apakah orang yang telah murtad, yang meninggalkan Kristus Yesus, meninggalkan kekristenan, apakah masih bisa diselamatkan kembali? Nah, saudara, saya tahu bahwa saudara bertanya demikian karena saudara mau memastikan apakah benar bahwa saudara yang mengalami kemurtatan, saudara yang telah meninggalkan Kristus Yesus, mau mendapatkan kepastian kembali. Apakah saya ketika saya murtad, dan apakah saudara mempunyai keselamatan ya di dalam tindakan yang saudara lakukan, ataupun mungkin saudara yang tadinya murtad dan saudara hendak mau kembali kepada Kristus Yesus dan saudara membutuhkan yang namanya kepastian jawaban. Apakah ketika saudara kembali, yang tadi yang murtad kembali lagi kepada Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara mempunyai keselamatan apa tidak? Itu kan kepastian yang saudara hendak mau dapatkan. Nah, hari ini saya akan menjawab melalui video ini, saudara. Dan saya sangat bersuka cita saudara melihat video ini. Bukan kebetulan saudara melihat video ini, tapi ada yang Tuhan mau sampaikan melalui hidup saya ya, untuk saya sampaikan kepada saudara. Dan yang saya sampaikan bukanlah asumsi saya, bukanlah pendapat banyak orang berdasarkan kebudayaan tradisi, bukan. Tetapi benar-benar murni yang saya sampaikan ini adalah dari apa kata firman Tuhan, apa yang tertulis dalam Alkitab untuk saudara, ya, untuk saudara. Jadi kalau saudara bertanya, apakah orang yang murtad itu mempunyai keselamatan lagi, mempunyai keselamatan, apakah bisa diselamatkan kembali seperti itu? Nah, saudara, coba kita buka dulu di dalam Roma. Ya, sebelum kita membaca dalam Roma, kita tahu dulu apa itu artinya murtad. Ya, murtad. Murtad. Kalau kita lihat dalam teks asli bahasa Yunaninya, kata murtad itu berasal dari kata skandalizo. Skandalizo ini artinya apa? Artinya tersandung, terperangkap, dan juga terjatuh dalam dosa, jerat dosa. Jadi skandalizo artinya tersandung, terperangkap, dan terjatuh dalam jerat dosa. Saudara, kita kembali ya, ribuan tahun yang lalu itu dimulai dari Taman Eden. Manusia pertama, kemudian Tuhan bangun Hawa dan diberikan kepada manusia itu. Di Taman Eden mereka melakukan perjalanan hidup mereka. Mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup mereka. Tetapi di dalam perjalanan hidup, di mana ada roh penyesat, yaitu malaikat yang telah jatuh, di mana dikatakan iblis itu, ya, iblis itu membuat perangkap. Iblis itu membuat ajaran-ajaran palsu yang tidak sesuai, yang bertolak belakang dengan firman Tuhan.
Iblis berusaha merayu dengan berbagai cara. Supaya apa? Supaya manusia itu tersandung, terperangkap, jatuh ke dalam dosa. Dan kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6, itu terjadi bahwa manusia itu dan Hawa istrinya terperangkap, terjatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena diperdayakan ya oleh iblis tadi. Saudara, akhirnya manusia itu jatuh, mengalami kematian. Ya, karena dikatakan dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Artinya apa? Artinya kalau manusia itu tidak dengar-dengaran kepada suara Tuhan, firman Tuhan, tidak berpegang teguh pada firman-Nya, maka manusia itu sendiri yang melepaskan dari hadirat Allah. Dan akhirnya manusia itu ya tidak ada lagi sumber hidupnya. Dan lambat laun manusia itu pasti mati. Seperti itu, saudara. Nah, kalau kita lihat di zaman sekarang, banyak sekali yang terjadi orang-orang meninggalkan Kristus. Atau dengan kata lain murtad. Kalau kita dengarkan cerita-cerita dari orang-orang yang murtad. Kenapa orang-orang yang murtad itu ya, alasan dari orang-orang yang murtad meninggalkan Kristus adalah banyak sekali alasan-alasan yang diberitakan, yang disampaikan. Salah satunya adalah karena kecewa lah, kedua karena melihat tingkah laku yang seharusnya seperti ini tidak seperti ini, atau juga karena tidak terjawab doanya, atau juga mengalami penindasan dan lain sebagainya. Banyak sekali lontaran jawaban-jawaban yang disampaikan oleh beberapa orang yang murtad. Tetapi apakah itu jawabannya? Bukan. Bukan itu jawabannya sebenarnya. Kalau kita lihat firman Tuhan, Alkitab, di dalam Matius pasal 13, ayat yang ke-21. Di mana orang murtad, orang yang meninggalkan Kristus, meninggalkan kebenaran, meninggalkan kekristenan, itu karena apa? Karena mereka tidak berakar, ya. Ketika mereka tidak berakar, ada penganiayaan, tantangan, proses terjadi, mereka meninggalkan karena tidak punya akar. Akar itu penting sekali, saudara. Kalau kita lihat dalam tanaman, akar itu untuk mengambil nutrisi, untuk disalurkan kepada bagian-bagian tanaman yang ada, sehingga tumbuh subur dan berbuah. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita nggak berakar, kalau hidup kita tidak berakar, kita akan lambat laun pasti mati. Bagaimana caranya kita berakar? Kita tinggal melekat di dalam kebenaran. Kebenaran Allah itu, Yesus Kristus, firman Allah itu. Kalau tidak, saudara tidak akan pernah berakar. Ketika ada sesuatu datang terjadi, tantangan, saudara meninggalkan Kristus karena nggak berakar. Ya, nggak berakar. Karena tidak berakar. Makanya orang meninggalkan Kristus karena nggak berakar gitu. Nah, pertanyaannya yang ditanyakan adalah, bagaimana dengan orang-orang yang telah murtad? Apakah masih punya keselamatan? Apakah masih bisa diselamatkan? Saudara, kita buka dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 25. Kita baca apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai yang ke-25. Saya akan bacakan dari sini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditetapkan, telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Ini, saudara, semua orang telah berbuat dosa. Ya, upah dosa dalam maut kalau kita baca dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Seperti dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Ketika orang melanggar perintah Tuhan,
maka orang itu sendiri yang melepaskan dari sumber hidup kita, Allah itu. Sehingga kalau kita terlepas, kita mati. Ini juga yang terjadi, yang dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Upah dosa adalah maut. Karena apa? Karena kita terpisah dari sumber hidup gitu. Karena kita nggak berpegang kepada kebenaran firman Allah itu, Yesus Kristus. Dan dikatakan dalam Roma tadi pasal 3 ayat yang ke-23 sampai 25. Kita dibenarkan dengan cuma-cuma, bukan karena kekuatan kita, bukan. Tetapi kita dibenarkan oleh iman dalam darah anaknya, darah Kristus Yesus. Karena Yesus Kristus yang ditentukan oleh Allah sebagai jalan pendamaian kita dengan Allah, saudara. Ini tidak ada jalan lain, hanya di dalam Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu. Oleh darahnya kita telah ditebus. Dengan cuma-cuma kita mendapatkan keselamatan, hidup di dalam Kristus Yesus. Nah, kalau begitu, seperti yang dikatakan Yesus di dalam Matius pasal 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Kristus sendiri mengatakan bahwa dirinya datang bukan untuk dilayani. Karena kedatangannya yang pertama itu untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan hidup kita, saudara. Menyelamatkan, menjadi tebusan bagi banyak orang. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-38 sampai 40. Yesus Kristus, ya, yang telah ditentukan oleh Allah sebagai jalan pendamaian tadi, itu datang untuk menyelesaikan tugas, menyelesaikan misi dari Bapaknya. Supaya kita jangan terhilang. Apa artinya terhilang? Artinya kita jangan binasa, terpisah dari hadirat Allah. Seperti yang saya katakan tadi di dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Kalau engkau tidak berpegang kepada firman Allah, kebenaran suara Tuhan, tidak melekat kepadanya, maka kita akan kehilangan sumber hidup dan kita akan mengalami kematian lambat laun. Sama seperti pohon tidak punya akar, itu berarti pohon itu pasti mati. Begitu juga dengan hidup kita. Yesus datang untuk memberikan nyawanya. Dan oleh karena Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh Allah, ya, dengan cuma-cuma. Kasih karunia Allah telah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Dan orang yang di dalam Yesus Kristus, itulah yang dibenarkan oleh Allah. Nah, kalau orang yang di dalam Yesus, kemudian dalam perjalanan hidupnya, dia meninggalkan Yesus, apakah bisa diselamatkan? Keselamatan tetap ada dalam Yesus Kristus. Tetapi engkau yang meninggalkan Yesus Kristus, itu berarti engkau sendiri yang membuat dirimu terlepas dari kasih karunia itu. Bukan Kristus. Kristus tetap ada. Tetapi engkau yang melepaskan dirimu dari kasih karunia itu. Engkau yang membuat dirimu melepaskan dari keselamatan yang Allah telah buat kerjakan dalam anaknya yang tunggal. Keselamatan itu tetap ada, tetapi engkau tidak diselamatkan karena engkau melepaskan diri dari keselamatan itu. Karena engkau sendiri yang menolak, engkau sendiri yang menyangkal, engkau sendiri yang meninggalkan Kristus. Kristus nggak meninggalkan engkau, tapi engkau yang meninggalkan Kristus. Engkau memilih roh-roh penyesat itu, ajaran-ajaran setan dan lain sebagainya. Jadi saudara, orang yang tadinya dalam Kristus, tetapi dalam perjalanan hidupnya ternyata orang itu meninggalkan, ya, menyangkal Kristus, menghujat Kristus. Orang itu sendiri yang melepaskan dirinya dari kasih karunia. Kalau orang yang melepaskan dari kasih karunia, kalau engkau sendiri yang membuat dirimu tidak mau melekat kepada kebenaran itu, tidak mau tetap tinggal dalam kebenaran itu, maka engkau sendiri yang membuat dirimu mati, binasa.
Baik fisikmu akan kembali ke tanah, kemudian jiwamu, rohmu akan binasa selama-lamanya, terlepas dari hadirat Allah. Di mana engkau berada jiwa dan rohmu kalau engkau tidak di dalam Kristus Yesus? Engkau berada nanti pada suatu saat akhir, kata firman Tuhan, di lautan api. Ini saudara, bukan Allah yang kejam, bukan Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu yang telah datang yang kejam, bukan. Tapi engkau sendiri yang gak mau untuk diselamatkan. Ini dia persoalannya. Di dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-28. Di jalan kebenaran terdapat hidup. Nah, di dalam Yesus ada hidup. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tetapi di jalan kemurtatan, orang-orang yang murtad, yang memilih jalan mengikuti roh penyesat itu, menuju maut. Menuju maut. Maut adalah kebinasaan. Bukan hanya kebinasaan fisik, tetapi jiwa rohmu selama-lamanya di dalam lautan api. Engkau yang memilih, bukan Kristus Yesus. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-6, ini dia. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian ya hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi nggak mungkin Kristus lagi disalibkan untuk kedua kalinya, nggak mungkin. Kenapa? Karena kedatangannya yang pertama sebagai tebusan yang telah menebus hidup saya dan saudara, ya. Tetapi kedatangannya yang kedua itu bukan untuk sebagai tebusan, bukan. Jadi saudara, ketika saudara meninggalkan Kristus, ya, kalau dispensasi waktumu habis, engkau kembali ke tanah, maka terlambat sudah engkau mengalami pertobatan. Terlambat sudah engkau mendapatkan keselamatan. Terlambat sudah engkau mendapatkan hidup yang kekal. Terlambat. Tetapi kalau engkau yang tadinya meninggalkan Kristus, yang tadinya meninggalkan kekristenan, kalau engkau kembali lagi kepada Kristus, engkau mempunyai kehidupan kekal. Sampai engkau bertahan ya saudara, imanmu bertahan sampai engkau dipanggil oleh Tuhan, engkau mempunyai keselamatan, engkau mempunyai hidup yang kekal. Tetapi kalau engkau tidak kembali, ya engkau sendiri yang membuat dirimu terlepas dari kasih karunia Allah. Saudara, ingat baik-baik. Engkau yang tadinya sudah meninggalkan Kristus, murtad, meninggalkan kekristenan. Kalau engkau tidak kembali, engkau sendiri yang membuat dirimu binasa. Tetapi kalau engkau kembali kepada Kristus Yesus, kalau engkau kembali, ya, engkau bertekun di dalam kebenaran itu sampai engkau finish, engkau mempunyai hidup yang kekal. Engkau diselamatkan. Ya, ini dia. Jadi saudaraku, pesan saya, ya, kembalilah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak ada keselamatan di luar dari Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus kasih karunia Allah itu dicurahkan bagi kita di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 38 sampai 40 seperti yang Yesus katakan, supaya jangan ada yang hilang, ya, supaya Kristus membangkitkan kita dari antara orang mati. Pada waktu kapan? Kedatangannya yang kedua kalinya. Puji Tuhan, tetap semangat, bersukacita, layani Tuhan, beritakan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati.